Ibu Kepala Sekolah. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan jadwal kami bergerak kelas 10 di modul 1.4 ini, kami harus melaksanakan salah satu tugas yaitu diseminasi budaya positif pada sekolah masing-masing. Yang akan kita bahas pada hari ini pada 5 cakupan materi, yaitu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Dalam modul 1.4 di guru penggerak kami atau kita itu diberikan materi ini dan ini diseminasikan ke sekolah masing-masing. Langsung aja pada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna dari disiplin, miskonsepsi dulu nih. Terkadang kita atau dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Mungkin semuanya sudah merasakan di Bapak Ibu di sekolah atau murid-murid kita seperti itu. Kalau ada kata disiplin pasti mereka akan beranggapan ketidaknyamanan itu pasti ada karena mereka terpaksa mungkin harus melakukannya seperti itu. Nah, mari kita akan belajar bersama bahwa bagaimana kita akan menyikapi anak-anak kita untuk disiplin. Tujuan dari disiplin ini adalah sebagai pendidik kita punya tujuan menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan yang dari luar. Nah, nilai-nilai kebajikan yang akan kita berikan kepada anak-anak atau kita tanamkan pada anak kita itu tertuang dalam profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebenekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan atau kita didik di peserta didik kita, tetapi harus dari motivasi diri anak dulu yang harus muncul. Nah, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi ini adalah materi yang berikutnya. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu yang kedua itu adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang harusnya yang kita tanamkan pada diri murid kita, yaitu motivasi intrinsik. Tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga ini. Jadi menanamkan motivasi pada diri peserta didik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi ini, yang prinsip ini, mereka telah memiliki motivasi yang berdampak jangka panjang. Jadi apapun tidak akan berpengaruh pada diri mereka untuk berdisiplin karena mereka mempunyai motivasi dari dirinya sendiri. Kemudian hukuman, konsekuensi dan restitusi. Selama kita belajar kita punya pengalaman di Bapak Ibu, selama ini kita pasti menghukum anak-anak kita. Tujuan kita mendisiplinkan, padahal pada pembelajaran kurikulum DKI ini tidak boleh ada yang namanya hukuman, tidak boleh ada namanya hukuman, adanya konsekuensi dan restitusi. Hukuman ini bersifat satu arah dari guru saja, dari pihak guru yang memberikan tanpa melalui satu kesepakatan dengan murid. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis.
ketika Pak anak disakiti oleh suatu perbuatan ataupun dengan kata-kata. Ini kita harus ingat ya, kata-kata ternyata juga termasuk juga hukuman. Jadi mari kita belajar berdasarkan pengalaman yang saya dapat dari guru penggerak. Ternyata kata-kata juga termasuk hukuman. Nah, kata-kata yang seperti apakah yang termasuk hukuman? Nanti ada di slide modul selanjutnya atau materi selanjutnya. Kemudian konsekuensi. Nah, konsekuensi ini Bapak Ibu ini biasanya sudah direncana, sudah terencana atau disepakati antara guru ataupun dengan murid. Kalau misalnya seperti di awal tahun ajaran baru kita bisa melakukan itu Bapak Ibu. Nah, di kelas masing-masing kita bisa melakukan kesepakatan. Ketika datang terlambat, apa disepakati dengan murid kita. Jadi itu namanya konsekuensi. Kemudian sudah dibahas terlebih dahulu dan disetujui oleh murid dan guru. Kemudian dibuat oleh pihak sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan ketika melanggar aturan. Nah, jadi kemudian Bapak Ibu saya yakin mungkin di antara kita di sini sudah ada yang melakukan ini ya, konsekuensi di awal tahun ajaran baru karena kurikulum Merdeka ini kan sudah berjalan 2 tahun ini. Pasti sudah ada yang ini. Kemudian restitusi. Nah, untuk restitusi ini adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun si anak itu belajar dari kesalahan yang telah dibuat. Nah, kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Ketika kita melakukan ada segitiga restitusi, itu namanya. Segitiga restitusi itu kita yang pertama itu kita gali dulu permasalahannya apa. Jadi pendekatan dengan anak-anak untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi atau permasalahan yang ada di sekolah itu bisa kita gunakan ini restitusi, bisa kita gunakan. Kemudian menuntun, ini adalah tugas kita karena filosofi Ki Hajar Dewantara tugas seorang guru itu menuntun anak pada kodrat zaman dan juga kodrat alam. Itu filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Makanya kita sebagai guru itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi, bukan kita hanya menuntut anak bagaimana menyelesaikan masalah itu. Anak-anak sendiri yang suruh mencari solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini restitusi. Kemudian Bapak Ibu untuk konsekuensi ini sudah terencana ya tadi. Kemudian coba mari kita belajar bersama Bapak Ibu. Ini adalah tindakan guru. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Berolahraga biasanya apa ya? Ini termasuk dalam hukuman. Sekarang tidak boleh Pak, tidak boleh dilakukan. Ini tidak boleh dilakukan. Kecuali sudah kesepakatan terlebih dahulu. Jadi harus ada kesepakatan terlebih dahulu yang namanya konsekuensi. Jadi konsekuensi itu Pak Heru itu sudah membuat kesepakatan dengan murid-murid. Kalau misalnya terlambat, mengikuti pelajaran olahraga itu sudah terlebih dahulu dikomunikasikan, diskusikan. Jadi itu sudah menjadi kesepakatan di awal. Makanya sekarang sudah tahu bahwa itu sudah disepakati. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, ini adalah konsekuensi bukan hukuman. Kita bisa mencari lagi yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan pada penghargaan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Apakah pemberian hadiah atau penghargaan ke murid itu efektif? Efektif nggak Bapak Ibu? Tergantung situasi. Kalau menurut Pak Hendra gimana? Efektif nggak pemberian penghargaan kepada pemberian hadiah atau penghargaan ke murid? Apakah itu efektif? Bisa juga efektif, bisa juga enggak. Bisa juga enggak ya. Nah, ternyata pemberian penghargaan itu adalah sebuah hukuman juga. Mengapa begitu? Ternyata tentang tindakan pemberian penghargaan ternyata berpengaruh. Pengaruhnya itu banyak sekali. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini ada 2. Ya, ternyata penghargaan itu mengurangi ketepatan dampak negatifnya, kemudian merusak hubungan. Kemudian penghargaan itu sangat tidak efektif jika kita memberikannya, ya, penghargaan itu melakukan sesuatu, hanya untuk melakukan sesuatu. Kemudian anak itu mau melakukan hanya kalau
diberi penghargaan, kalau tidak mau. Nah ini yang disiplinnya akhirnya kendor. Apalagi kalau disiplinnya atau motivasi dari anak itu bukan dari dirinya sendiri, itu berarti teks dari luar, maka ini akan sangat tidak efektif. Makanya penghargaan itu ternyata justru didukung oleh penghargaan si anak itu. Jadi memang kita harus pandai-pandai dalam menuntut anak bagaimana caranya supaya motivasi dari diri anak itu justru motivasi yang itu yang perlu kita tekankan pada diri anak. Kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas anak, mematikan kreativitasnya juga, karena atas perintah seperti ini, jadi anak kan tidak kreatif. Nah ternyata juga ini mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan menghukum ya, ini juga suatu penghargaan diharapkan, namun kemudian kita tidak mendapatkannya, maka si anak itu akan merasa terhukum. Ketika sudah dijadikan akan mengharapkan penghargaan tetapi tidak diberikan, maka itu merupakan suatu hukum atau terhukum. Kemudian motivasi dari diri ini yang saya katakan tadi, jika kita memberikan penghargaan kepada anak yang sudah memiliki motivasi yang gagal, tidak akan berpengaruh. Dia akan melakukan disiplin terus menerus, ya, tanpa ada penghargaan, dia tetap disiplin, tanpa jadi itu jangka panjang. Bagusnya kalau anak-anak yang memiliki motivasi dalam diri itu makanya kita sebagai guru harus menuntut atau harus bisa menuntut anak untuk memunculkan motivasi yang dari dalam dirinya. Kemudian keyakinan kelas. Pada keyakinan kelas ini Bapak Ibu pasti berpikir kenapa sih tidak aturan kelas nih? Padahal selama ini kan kita membuat pakai aturan kelas. Mengapa kita harus membuatnya sekarang-sekarangnya adalah keyakinan kelas? Ini tujuannya Bapak Ibu, nah mengapa tidak peraturan saja, peraturan kelas saja? Nah ini tujuannya adalah ketika seseorang akan lebih tergerak apabila menjalankan keyakinannya. Dalam agama juga kalau kita yakin kan kita menjalankan kita. Nah, itu makanya di dalam kelas yang kita buat juga tidak aturan tetapi keyakinan kelas. Jadi tujuannya seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Ini tujuannya ini. Mengapa kita membuat keyakinan kelas? Biasanya keyakinan kelas ini kita buat di awal tahun ajaran baru, karena nanti anak sudah masuk buat keyakinan kelas. Nah di sekolah nanti anak akan tunggu motivasi dari dirinya bahwa kelas nanti seperti apa keyakinan apa yang akan dibuat. Nah prosedur penyusunan keyakinan kelas ini Bapak Ibu, keyakinan kelas kita buat ya. Pernyataan dalam keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, tidak usah terlalu banyak, sehingga akan mudah diingat oleh anak atau oleh peserta didik dan dipahami. Ya, diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi ya, dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi semuanya berpendapat lewat kegiatan curah pendapat boleh, atau mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan anak suruh menulis apa keyakinan kelas yang dia inginkan. Masing-masing siswa seperti itu, kemudian nanti bisa digabung, dipilih mana disepakati dengan anak-anak menjadi suatu keyakinan kelas. Tidak usah terlalu banyak, tetapi itu akan dipahami dan diingat oleh semua warga kelas. Itu tentang prosedur penyusunan keyakinan kelas. Nah, mari kita bersama-sama contoh dari kalimat negatif dan kalimat positif. Kalimat negatif dilarang membuang sampah sembarangan. Ini termasuk kalimat negatif. Tetapi kita dalam keyakinan kelas buatlah kalimat-kalimat yang positif. Contohnya buanglah sampah atau membuang sampah pada tempatnya. Itu termasuk kalimat positif. Bisa kalimat positif-positif yang lainnya yang bisa digunakan menjadi keyakinan kelas bersama-sama.
Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu dibuat oleh seluruh warga agar untuk dipahami dan diikuti oleh warga kelas. Kemudian tidak boleh mencoret-coret tembok. Ini telah masuk kalimat yang negatif. Kalimat positifnya seperti apa ya Bapak Ibu ya? Kira-kira ya. Tidak boleh mencoret-coret tembok. Nah, itu kalimat negatif. Kalimat positifnya kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Kalau menulis di buku saja. Kalau menulis di buku saja, ya betul. Itu salah satu kalimat positif. Nah, yang lainnya barangkali ada itu bisa digunakan di kesepakatan kelas panjenengan, boleh. Menulislah pada tempatnya. Itu juga bisa ya Pak ya, termasuk kalimat positif. Kalimat negatif bisa diambil kesimpulan bahwa kalimat negatif itu awalnya masih tidak boleh atau dilarang seperti itu, nggih Bapak Ibu nggih. Bisa diambil kesimpulan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup, kemudian kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan dasar kesenangan, kebutuhan dasar kebebasan, dan kebutuhan penguasaan. Biasanya Bapak Ibu dalam permasalahan di sekolah yang sering kita lihat atau kita temui itu banyak sekali kasus-kasus yang anak itu melakukan kesalahan atau melakukan hal-hal yang negatif karena mungkin kurang kasih sayang, karena dia tidak mendapatkan kasih sayang, atau mungkin juga dia melakukan kesalahan atau membuat masalah karena merasa tidak diterima. Karena kebutuhan dasar dari manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kadang-kadang juga ingin menguasai kelas. Itu seringkali muncul di sekolah kita. Nah, ketika ada permasalahan-permasalahan seperti itu, maka kita sebagai guru harus jeli. Mana ini? Mengapa anak ini berbuat seperti ini? Maka ini 5 kebutuhan dasar itu sebagai awal untuk kita menganalisis ini anak kenapa seperti ini, apakah di rumah kurang kasih sayang, ataukah di rumah kurang kebebasan, atau dan lain. Ini 5 kebutuhan dasar ini bisa kita gunakan untuk mencari akar permasalahan yang timbul. Begitu nih Bapak Ibu, sampai di sini bisa dipahami atau mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Nah, kita sharing saja, kita sharing apa yang kita alami di sekolah, kemudian bagaimana menyikapinya. Silakan. Terima kasih banyak. Tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu bagaimana restitusi dan konsekuensi. Memang betul selama kita mengajar mungkin masih banyak kita menggunakan kata-kata dan kalimat yang motivasinya itu dari luar respon. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara membuat anak itu punya motivasi intrinsik. Gitu. Dan anak SD biasanya agak sulit untuk diajak berpikir ke sini. Iya, betul sekali. Memang tahapannya itu apalagi di yang awal, yang kelas awal itu memang sulit sekali untuk menanamkan disiplin yang dari diri anak. Nah, ini dilakukan melalui budaya positif, budaya kebiasaan positif inilah yang nantinya akan menumbuhkan anak motivasi dari diri. Pembiasaan itu intinya itu. Jadi dibiasakan hal-hal positif sekecil apapun. Suatu contoh tegur 5S, salam sapa itu dibiasakan setiap hari. Dari pembiasaan itu maka akan muncul dalam diri siswa itu sendiri. Jadi motivasinya akan selalu tertanam karena kita itu di awal nih, pendidikan yang awal dasar, pendidikan dasar apa yang mereka alami di sini itu akan terekam sampai kapanpun, sampai mereka kuliah pasti akan terekam. Nah, apabila kita
kita sudah budaya positif di sini dijalankan menjadi rutinitas kita setiap hari, insya Allah kita akan tertanam pada diri siswa kita, motivasi kita akan muncul. Itu melalui budaya pembiasaan, hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil itu selalu setiap hari kita biasakan, itu akan muncul. Itu salah satu caranya. Ya. Jadi dari yang lainnya ada masukan-masukan tentang pertanyaan Bu Zida. Kita share aja, tidak perlu harus saya menjawab. Yang lainnya ada ide, ada ini tidak apa-apa. Silakan dari Buning, mungkin dari Pak Tajudin. Jadi kalau ini budaya positif dibiasakan dulu. Hal sekecil apapun, mari kita tumbuhkan di sekolah kita. Pagi saya yang pagi, disiplin pagi, berangkat pagi saja, kalau itu kita jadi contoh, anak-anak itu pasti akan meniru. Kita itu panutannya, kita itu sebagai guru itu among. Jadi kita yang akan menjadikan mereka itu seperti apa ya kita itu, kita tahu bahwa kita itu sebagai guru adalah triloginya dari Ki Hajar Dewantoro. Kita tentu tahu nih, kita harus seperti apa, ya ingat sosial lima memang tentang suatu kuliah dan itu dari diri kita dulu, Bu. Kita harus menjadi contoh. Ketika kita akan mengatakan berangkatnya pagi, sementara gurunya berangkatnya siang, apakah anak-anak akan mau diajar sendiri? Kan nggak mau. Jadi dari dalam diri kita dulu. Ya, kita sebagai guru itu menuntun anak pada kodrat. Makanya saya menekankan teman-teman semua ini betul-betul banyak sekali ilmu yang didapat dari guru. Saya merasakan sendiri Bapak Ibu. Ketika saya berbicara akhirnya flashback dengan apa yang saya lakukan gitu. Pembelajaran sekarang itu menekankan pada filosofinya Ki Hajar Dewantoro. Kita itu harus menghamba pada murid. Kita itu harus menghamba pada murid. Tetapi kita harus menuntun murid pada kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat alam itu yang dimaksud, Bapak Ibu sedikit melenceng dari ini ya. Kodrat alam itu yang dimaksud anak itu ya sesuai dengan kodratnya bermain, itu kodrat alam. Nah, kodrat zaman ya dididik anak itu sesuai dengan zaman sekarang, dengan IT yang perkembangan itu ya kita harus menjadi seperti itu. Kita hanya mau. Nah sekarang zamannya zaman IT, gurunya nggak mau belajar IT ya, kita mau jadi apa? Ibaratnya seperti itu. Jadi itu filosofi dari Hajar Dewantoro itu kita harus kodrat alam menuntun. Ibaratnya kita itu sebagai petani, Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantoro itu mengajarkan kita itu sebagai petani. Seorang petani bagaimana akan membuahkan hasil bagus atau tidak kan petaninya mau dipupuk, ibaratnya seperti itu ya, dirawatnya itu. Kalau kita pengen menghasilkan putra-putri kita yang bermutu baik ya itu kita itu menanamkan diri kita sebagai petani. Bagaimana caranya itu ya petaninya sendiri yang mengerti. Nah itu di pendidikan guru penggerak itu ada seperti itu di modul 1.1 Bapak Ibu. Jadi banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Dari sini untuk kebutuhan dasar manusia dari Magin, kalau ada permasalahan di sekolah kita gali dulu ini Bapak Ibu, kita gali. Dari sini nanti akan ada solusi bagaimana caranya. Kalau anak yang kurang kasih sayang kan kita sebagai ibu bisa berarti ini harus disepertikan seperti itu. Jadi ini untuk menggali apabila ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Oh anak didik saya kok murung saja, cari solusinya. Apakah dia kebutuhan apa yang dia kurang atau mungkin dia kurang apa? Nah ini kebutuhan dasar inilah yang harus dipenuhi. Kadang-kadang anak berontak karena dia merasa kurang kesenangannya. Saya ingin senang-senang. Nah seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu adalah tentang yang terakhir restitusi dan 5 posisi kontrak. Ini sangat penting untuk kita sebagai guru. Posisi kontrol, ya. Posisi kontrol itu ada 5. Posisi kontrol yang restitusi dan posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Apakah kita sebagai guru itu selalu sebagai posisi kontrol kita adalah penghukum? Ini, kalau penghukum itu biasanya kalau berbicara itu nadanya tinggi, kemudian matanya melotot, ya, kemudian jarinya menunjuk-nunjuk pada siswa, kemudian menghardik. Nah itu penghukum atau posisi kontrol kita
silakan Anda bertanya sendiri ya pada diri kita, bagaimana perasaan murid bila kita berbicara dengan mata melotot, dengan suara tinggi, bagaimana rasanya? Justru dia pasti akan mendorong Bapak Ibu kalau kita sudah seperti itu. Nah, hasilnya kemungkinan murid kita akan dendam sampai kapanpun. Itu hasil dari kalau kita posisi kontrol kita pada posisi terhubung. Tapi siswa akan dendam, ya, agresif, kemudian sesudah berhidup mungkin akan mencoba pukul, hal-hal yang negatif itu yang akan nantinya dilakukan oleh anak ketika kita ada posisi kontrol terhubung. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, adalah membuat atau membuat merasa bersalah. Ini lebih halus, tetapi ini nanti akan membuat anak merasa sangat-sangat bersalah. Nah, ini posisi kontrol yang kedua. Biasanya nada suaranya memelas. Contohnya, saya sudah mengajar kamu sekian tahun, kamu sih tidak kasihan sama guru capek. Kan anak jadi merasa bersalah ketika anak ditegur dengan seperti itu. Kemudian, kamu bagaimana? Ini contohnya, kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Ya, kenapa kamu mengecewakan ibu? Karena kan jadi merasa bersalah nih. Nah, ini membuat merasa bersalah. Nah, hasil dari posisi kontrol yang ini adalah murid akan merasa bersalah, kemudian bersalah telah mengecewakan bapak ibu gurunya, kemudian anak juga akan menjadi anak yang gagal, merasa gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Itu hasil dari posisi kontrol yang merasa bersalah. Mudah-mudahan kita semua tidak pada posisi kontrol ini. Tapi ada Bapak Ibu posisi kontrol yang seharusnya kita lakukan sebagai guru. Kemudian yang ketiga, bisa juga kita sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman. Ada suaranya memang ramah, akrab, tapi ini biasanya akan di samaannya biasanya siswa suka menyederhanakan ya. Ini termasuk juga bahasa tubuhnya merapat pada siswa, senyum, jenaka dan sebagainya. Ayo, nah, ini hasilnya memang murid kita akan merasa senang kalau kita menjadikan teman, ya, akrab, ya. Kemudian negatifnya murid jadi tergantung pada guru terus, tidak bisa menunggu. Akibat lainnya yaitu bila ada sesuatu akan menyuruh ya, guru tersebut dan belum tentu melakukan hal yang sama oleh guru lain, jadi tidak mau dengan guru yang lain. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman kepada guru, kepada siswa kita, maka biasanya siswa kita tidak mau dengan guru yang lainnya. Ini sudah sering terjadi di Bapak Ibu pada sekolah kita. Nah, kemudian yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Biasanya nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Ini memantau. Nah, ini contohnya hasil dari posisi kontrol pemantau. Ini memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu aturan sekolah. Nah, guru tidak menunjuk suatu emosi yang berlebihan atau menjadi marah, membuat merasa bersalah, namun murid dibuat tidak nyaman. Tidak nyaman. Sering juga. Saya juga pernah jadi pemantau ketika berbicara anak sudah tidak nyaman. Itu namanya pemantau, tidak usah berbicara apa-apa gitu ya. Itu namanya pemantau yang boleh jadinya. Nggak tahu ini kenapa. Nah, yang inilah yang diharapkan. Seorang pendidik diharapkan sebagai manajer. Posisi kontrolnya adalah sebagai manajer. Ini yang sebaiknya. Yang sebaiknya kita. Ya. Kita itu berada pada posisi ini. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menjulur jari, berkaca pilau tidak perlu, bersikap seolah menyesal juga tidak perlu. Fokus saja pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua, tetapi murid sudah mengetahui adanya suatu masalah. Nah, dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, ini konsekuensinya apa katanya? Namun kalau pada manajer di posisi ini, guru akan mengembalikan tanggung jawabnya pada guru. Seperti yang saya lakukan kemarin di segitiga restitusi, ini saya hanya menjadi posisinya sebagai manajer. Saya kembalikan semua pada murid,
yang sudah kamu lakukan, mengapa melakukan. Nah, kembali kalau mengapa saya menanyakan mengapa kamu melakukan ini, kan ada alasan karena seperti ini. Nah, kebutuhan dasar anak akan terlihat. Oh, ternyata dia ingin menguasai penguasaan, kebutuhan dasar penguasaan. Atau mungkin dia kurang bahagia, kebahagiaannya nggak ada. Akhirnya itu. Nah, posisi inilah yang diharapkan dari guru-guru Indonesia ketika menghadapi permasalahan murid. Maka ini sebagai manajer yang diharapkan, ya. Kemudian permasalahan yang ada, kemudian jalan keluarnya juga anak sendiri yang akan menentukan. Solusinya juga dari anak, bukan dari kita. Karena kita hanya manajer, hanya mengarahkan Bapak Ibu. Kalau sudah seperti ini, apa yang kamu lakukan? Kan si anak akan berpikir. Nah, yang materi yang kedua jalan juga. Ya, Bapak Ibu, kalau apa yang akan kamu lakukan? Kan bernalar kritis, profil pelajar Pancasilanya muncul kalau kita sebagai manajer. Maka kita sebagai manajer itu hanya mengarahkan, menuntun sekali lagi. Itu ditekankan untuk diri kita. Kita menuntun anak pada kodrat alam dan kodrat zaman. Ketika kita sebagai manajer, kita menuntun bagaimana anak mau mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi, berpikir kritis. Nah, ini yang diharapkan Bapak Ibu. Akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Nah, tentu saja kita harus membimbing. Nah, dibimbing. Makanya kita yang paling baik itu adalah posisinya adalah sebagai posisi manajer. Ini dari 5 materi ini, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Monggo kita saling lagi. Oke, silakan. Itu kalau saya yang sering ngajar ya, saya belajar dari kelas 1. Itu ketika kita sudah ngomong lembut, halus, itu tidak dengar sama mereka. Tapi ketika kita suaranya tinggi, baru mereka dengar, terus baru bisa diam. Dan walaupun dengan suara kita tinggi seperti itu, mereka juga belum tentu merespon dengan kita. Gitu. Memang harus ada senjata untuk membuat mereka diam. Nah, bagaimana seharusnya kita sebagai guru untuk mengatasi permasalahan itu? Mungkin ini sharing aja ya Pak Ibu, karena nanti ada yang lainnya juga bisa ngasih masukan. Bagaimana kalau sebelum pembelajaran? Nah, sebelum pembelajaran itu Pak Hendro menanyakan apa yang dimau anak-anak. Kan banyak tuh dari orang saya, hari ini kita mau apa ya? Gitu. Nah, misalnya anak satu, oh ini. Nah, kan kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya satu-satu nggak Pak Guru, dia mau milih yang mana? Nanti akhirnya disepakati orang yang datang. Mungkin dari situ itu salah satu alternatif saja Pak Hendro. Jadi begitu masuk kelas, untuk di kelas rendah itu kan karena pembelajaran menyenangkan yang seringnya kan bermain sambil belajar. Nah, karena masih di kelas rendah, untuk kita mendisiplinkan perlawanan ini kan belum bisa. Makanya mungkin seperti itu Pak. Ditanyakan dulu apa? Yang tadi Pak Hendro sudah tahu materinya ini. Nah, dari pertanyaan ke anak-anak itu kan mungkin ada salah satu yang sesuai dengan materinya yang akan disampaikan Pak Hendro. Nah, itu nanti anak diarahkan Pak, dituntut untuk ke situ, dibimbing untuk ke situ. Jadi anak-anak merasa bahwa keinginan saya terpenuhi, kita menuntun mereka, ya. Sementara Pak Hendro juga tujuan pembelajarannya juga terpenuhi, kan seperti itu. Mungkin itu yang bisa dilakukan. Jadi sebelum masuk itu menanyakan dulu, karena anak-anak berbeda-beda kemauannya. Kalau sudah ditanya, saya yakin dengan menanyakan anak merasa diperhatikan. Itu Pak, dalam kamu apa, olahraga apa ini? Jalan terus ini. Tapi kita jalan-jalan, ya nanti jalan-jalan bareng-bareng kan bisa seperti itu Pak. Mungkin itu salah satu cara, mungkin salah satu. Mungkin barangkali ada yang dari yang lain, Bapak Ibu kita sharing bareng, biar nanti apa yang kita dapat dari hati ini itu bisa dipraktekkan langsung, gitu ya. Sedikit demi sedikit, kemudian budaya positif di SD Dasar 3 semakin lebih. Meskipun sekarang sudah banyak yang muncul, karena kita tahu bahwa SD kita itu berprestasi di mana-mana. Meski kalau mendengar Dasar 3, pasti mereka plusnya itu adalah SD berprestasi. Nah, dari SD berprestasi itulah maka budaya positif ini sebisa mungkin kita lebih ditekankan lagi pada lingkungan kita. Dari hal-hal yang kecil saja nggak usah kita nggak usah muluk-muluk yang tinggi-tinggi. Kalau hal kecil aja sudah terbiasa, ada motivasi ilmunya yang dimunculkan dari diri siswa, motivasinya dia bagus. Kalau sudah seperti itu, apapun tidak akan membayangkan mereka untuk disiplin atau dari dalam diri. Dan contohnya saja dari guru-guru
dulu lah. Kalau guru-gurunya saja motivasinya dari diri sendiri, pasti yang gaji sesuai dengan anak kasih, ibaratnya seperti itu ya. Gaji sedikit saya berangkat kasih, gaji banyak saya tetap. Nah kalau sudah dari diri kita kan seperti itu, nggak usah jauh-jauh ya bunyinya. Kalau dari diri kita sudah ada motivasinya, ya insya Allah kesannya akan mudah. Nah itu. Ada lagi? Oh masih ada lagi. Ternyata asik ya kita ya. Iya. Tentang hukuman ya. Iya. Saya di olahraga. Di olahraga misalkan kan kalau misalkan ya semuanya anak terlambat ataupun tidak melakukan kan misalkan karena ini juga termasuk olahraga ya lari di lapangan ataupun push up ataupun apalah itu kan termasuk olahraga itu bagaimana hukumannya? Harus ada kesepakatan dulu Pak. Kalau panjenengan tidak dinilai itu adalah hukuman, sudah disepakati terlebih dahulu. Jadi di awal tahun misalnya dengan kelas 4 panjenengan sudah membuat jika terlambat mengikuti pelajaran olahraga minimal 2 kali, itu kan konsekuensi karena sudah dibicarakan terlebih dahulu, sudah menjadi kesepakatan kelas. Jadi harus ada kesepakatan dan anak-anak semua menyetujui kesepakatan kelas itu dibuat dengan anak-anak, disetujui dengan anak semua berkontribusi. Itu namanya jangan sampai kita menghukum anak-anak kita, tetapi lebih pada konsekuensi. Nah kalau konsekuensi itu kan sudah disepakati bersama. Misalnya kelas 2 kalau berantem misalnya saja, apa kesepakatannya? Misalnya membersihkan kelas itu kan sudah disepakati dengan anak-anak. Kemudian dibuatkan itu kesepakatan kelas, ditempel di dalam kelas. Dan juga boleh di masing-masing kelas atau mungkin karena 1 sampai 6 kelas tinggi saja mungkin dari kelas 1 sampai kelas 3, nanti kelas 4 sampai kelas 6 dibuat kesepakatan. Dibuat kesepakatan Lebih awal disepakati dengan anak-anak boleh anak-anak yang memberikan kontribusi Pak, misalnya panjenengan hanya menuntun kalau terlambat mengikuti olahraga apa konsekuensinya anak-anak berikan pada anak-anak. Jadi anak-anak ini sendiri bahwa mereka sudah tahu kalau saya dapat terlambat saya akan seperti ini, tahu sendiri. Dari sudah termasuk hukuman ya. Dan kalau sudah ya harus bahasanya ya. Itu namanya konsekuensi. Ya konsekuensi langsung kan biasanya anak akan muncul dari diri anak itu kan disesuaikan dengan kebutuhan mereka, kekuatan mereka Pak. Tidak mungkin kan hukuman misalnya anak kelas 1 3 kali 10 kali hukuman nggak mungkin kuat ya kan. Tetapi kalau dari diri anak akan merasakan sendiri bahwa saya kuatnya misalnya kalau konsekuensi itu hanya lari push up 3 kali itu sudah nggak mungkin, saya yakin kalau dari anak-anak nggak mungkin lebih dari 10 kali. Karena kelas 3 itu. Iya. Bagaimana ini kalau ada yang terlambat hukumannya apa? Dibunuh atau Itu makanya. Nah, itulah posisi kita menuntun di situ. Menuntunnya guru di situ. Ketika ada yang lewat balik namanya Pak, dikembalikan membunuh. Kembali lagi, apakah membunuh itu baik? Kembalikan lagi ke anak-anak kita menuntun. Jadi sekarang berpikir, berpikir kreatif Pak Hendro itu bernalar kritis. Dikembalikan lagi, apakah membunuh itu baik? Jawab sendiri. Nah nanti akhirnya nanti akan muncul kesepakatan yang lebih ini lagi berubah lagi itu sampai dengan si anak betul-betul itu kesadaran dari diri sendiri, akhirnya dari diri sendiri semua. Mari kita awali di besok tahun ajaran baru, kita awali seperti itu, semua berpihak pada murid. Jadi semua dari murid, kalaupun mereka melanggar kan sudah ada. Siapa itu yang buat siapa? Kan sudah seperti itu. Saya yang buat guru ya, berarti kami yang menjalankan kan seperti itu. Jadi dari diri sendiri semua. Nah saya kira itu. Masih ada lagi, Bapak Ibu, Bu Windy, Uni. Jadi semua berawal dari kesepakatan. Jadi kemudian kalau menangani sebuah kasus, posisi kita sebagai manajer mengarahkan anak untuk mencari solusi, mengapa. Nanti kalau kita sebagai manajer itu kembali lagi Bapak Ibu, karakter dari program pelajar Pancasila akan muncul. Kemudian nanti kebutuhan dasar anak juga kita akan tahu kalau kita posisinya sebagai manajer. Ternyata biasanya kan anak yang buruk saja di kelas itu juga bermasalah, tidak mau olahraga, itu dicari kenapa
misalnya di rumah seperti ini kan akhirnya tahu, oh ternyata di rumah kurang kasih sayang, ternyata di rumah tidak boleh olahraga dan sebagainya. Itu banyak sekali Pak, ini bisa digali. Ini. Ya, jadi semua yang kita lakukan di sekolah ini Bapak Ibu itu mengacu pada kita itu hanya sebagai penghambaan murid. Kita itu menuntut terus. Kalau ada persepsinya negatif nih, masa sih kita harus menghamba pada murid? Padahal bukan itu maksudnya. Itu kita itu menuruti semua kemauan murid. Tetapi kita juga harus menuntut, karena pada endingnya akhirnya kita akan menuntut atau mengantar anak itu bahagia, menjadi anak-anak yang bahagia, selamat dan bahagia. Maksudnya itu di akhirnya apa itu? Jadi bukan menghamba pada murid terus tiba-tiba bukan. Tetapi semua berpihak pada murid. Pembelajaran kita berpihak pada murid dengan karakter mereka, karena kita itu harus menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tidak mungkin anak yang sekarang saya ajar dulu belajar menulis angka, saya ingatnya saya bisa sampai atas 10 di kelas 1. Sekarang anak sekarang dari 100 ibu ini 200. Kalau belajar kelas 10 ya ketinggalan. Nah, makanya sesuai dengan kodrat zaman. Itu maksudnya seperti itu. Jadi itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan hari ini, dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Mudah-mudahan dari sharing kita hari ini ada positif atau ada yang bisa diambil. Mudah-mudahan kita juga semakin maju. Bapak Ibu juga terdorong mengikuti pendidikan yang bergerak, dan bergerak. Tidak ada kata terlambat. Contoh, aku disuruh sebenarnya tidak ada. Belajar sepanjang hayat, kata filosofi diajar di orang. Belajar sepanjang hayat. Jadi tidak ada belajar hanya sampai di sini, usia dan lain sebagainya, tidak begitu. Jadi harus sampai kapanpun kita ikuti perkembangan zaman. Masih ini ya Pak, posisi kantor itu ada 5 Pak. Yang pertama itu adalah penghukum, kemudian yang kedua itu adalah membuat merasa bersalah. Ini lebih halus, hampir tidak ada perbedaan dengan yang teman. Hanya di bahasa penyampaian saja. Penyampaian anak, ketika anak melanggar suatu aturan, menyampaikannya bagaimana, atau anak membuat kesalahan atau di sekolah membuat permasalahan, itu hanya bahasa yang disampaikan, membuat anak merasa bersalah. Kemudian yang ketiga itu adalah teman, yang ini membuat merasa bersalah. Benar Pak? Membuat mereka merasa bersalah, dan kemudian akhirnya mereka bukan minta maaf tapi lebih menutupi kemarin sempat. Kalau sekarang sudah tahu bahwa posisi kantor yang paling baik bagi seorang guru itu adalah manajer di driver. Jadi untuk yang bukan merasa bersalah tinggalkan yang lalu-lalu, karena sekarang sudah tahu bahwa yang paling baik itu adalah manajer. Mengapa dipilih? Itu keseruannya akan mencakup anak akan mengenal kritis, berpikir, hanya membuat pertanyaan-pertanyaan apa. Karena di manajer itu kita hanya mengarahkan bahwa itu tidak usah kita mencari hanya setelah ini apa yang lakukan. Sendiri berpikir itu baik apa enggak, anak sendiri apa tidak baik, nah dipancing aja. Kalau bahasa zaman dulu kan mungkin dipancing ya Bapak Ibu ya, cuma sekarang saja bahasanya menjadi manajer. Nah ini yang paling bagus diharapkan kalau Bapak Ibu guru itu menjadi ini seorang manajer di sekolah, di kelas maupun di sekolah. Di sekolah pun juga sebagai pastor juga seperti ini. Di pengalaman-pengalaman Bapak Ibu yang sudah lalu-lalu itu bisa di flashback ya Pak, berarti ini nanti harus seperti dia ya kita awasi kembali. Ternyata kalau jadi ini dampaknya kan ada. Kalau manajer ini yang paling tepat itu sebagai guru adalah sebagai manajer untuk mengawasi sebuah permasalahan yang dihadapi oleh murid. Permasalahan bukan hanya yang negatif saja di Bapak Ibu, nanti dalam tanda kutip permasalahan yang berantem terus geng-gengan dan enggak. Permasalahan yang dihadapi di sekolah bukan hanya yang negatif, tetapi ketika anak mengalami kesulitan belajar, ya itu juga permasalahan yang harus kita selesaikan. Kemudian anak yang nurut
saja di sekolah, di kelas, itu juga permasalahan yang harus kita atasi dengan posisi kontrol manager. Jadi jangan salah anggap bahwa permasalahan itu hanya ketika berantem, ketika anak nangis, tidak. Permasalahan di kelas itu banyak, tidak hanya itu. Anak bercerita saja ketika diajar, itu juga salah satu permasalahan. Kenapa? Kemudian murung, tidak ada temannya, itu juga permasalahan yang harus kita cari solusinya. Nah, posisikan diri kita sebagai posisi kontrol manager. Maksudnya itu jadi ada kan penilaian negatif, selalu yang namanya permasalahan itu hanya negatif saja nih. Padahal anak yang berprestasi pun itu juga harus kita gali, kita tuntun mana prestasinya yang bagus. Seperti Pak Hendro menuntun anak-anak yang bakat volinya bagus, itu kan salah satu juga untuk menggali potensi. Jadi itu bisa digunakan. Menuntunnya itu perlu ditingkatkan. Ketika anak sudah tahu, oh ini punya kelebihan di olahraga ini, dia dituntun sampai mereka berhasil, kemudian bahagia, selamat dan bahagia. Endingnya pendidikan itu menuntun anak selamat dan bahagia. Sampai Pak Ibu, begitu ya Bapak Ibu, terima kasih sekali dan mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan itu dari saya. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita diskusikan atau kita sharing bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazidatul Rizko, rekan 1 SD dari Ibu Ani Lafiatul Abida yang dalam hal ini telah menyampaikan diseminasi disiplin positif pada hari Rabu kemarin. Kami selaku rekan guru merasa sangat senang karena banyak sekali ilmu yang kita dapat dari kegiatan diseminasi budaya positif kemarin, terutama untuk mendisiplinkan anak di zaman yang seperti sekarang. Ya, bahwa disampaikan kemarin pada diseminasi budaya positif, ternyata anak-anak kita itu masih cenderung memiliki disiplin positif yang faktornya dari faktor eksternal. Nah, dari kegiatan diseminasi tersebut kita mengetahui trik-trik yang baik supaya disiplin anak-anak itu bukan dari faktor eksternal melainkan dari faktor internal diri anak itu sendiri. Kita juga mengetahui di posisi mana guru itu menerapkan diri, apakah sebagai pemotivasi atau yang lainnya. Harapan saya dengan adanya kegiatan diseminasi disiplin positif ini dapat sedikit mengubah cara pandang kita sebagai guru untuk lebih menggali unsur intrinsik internal dari anak itu sendiri supaya sikap disiplin itu tertanam, tidak hanya dari faktor eksternal. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.